Shalom, Pastor. Shalom, shalom. Shalom. Oke, apa kabar? Loh, tadi saya Baik, Ya, ini ya, ya, ya. adalah partner saya yang malam hari ini. Kita akan sharing banyak hal tentang itu yang saya sudah sematkan di situ. Generasi dalam pusaran new normal. Memang kalimatnya agak sedikit agak sedikit mau bilang provokasi gak juga gitu ya. Iya, nama saya David Victor. Saya gembala satelit Rock Generation Community Church. Ya, sementara ini satelitnya memang masih isinya orang muda, jadi masih kita sebut kayak GISI toh. Itu dalam 1 tahun kemarin kita dapat kepercayaan untuk jadi ibadah kategorial, jadi ibadah ya nantinya ke depan bisa all generation gitu. Tapi sementara ini masih banyak mahasiswa dan pelajar, tapi juga sudah ada yang sudah menikah juga dan sebagainya. Mau tidak mau kan generasi ini baik, sebenarnya kalau ngomong generasi kan bukan cuma generasi muda aja. Jadi semua generasi. Jadi sebenarnya pelayanan generasi ini bukan objek pelayanan sih, sebenarnya subjek pelayanan itu sendiri. Jadi di Alkitab juga sudah ditulis juga kan, Mazmur 78 ngomong ya dari generasi yang satu akan mempermuliakan nama Tuhan dari generasi yang satu kepada generasi yang lainnya. Jadi kalau terputus di generasi kita, ya udah kan berarti generasi berikutnya kan tidak akan memuliakan nama Tuhan. Maksudnya tidak akan berkesinambungan. Jadi pelayanan ini memang bukan pelayanan ya anak muda. Cenderungnya kan pelayanan generasi kan memang pasti hubungannya sama anak muda. Padahal all generation sih sebenarnya. Memang yang jadi pusatnya juga nanti itu lebih banyaknya orang muda. Karena ini kan investasi jangka panjang kan, anak muda dan anak. Jadi kalau gereja tidak fokus itu ya masa depannya memang madesu. Hampir semua lini mengalami perubahan-perubahan itu gitu ya. Betul. Bahkan betul, saya perhatikan perubahan-perubahan itu sampai ke gereja gitu. Nah, apa yang Pastor amati perubahan-perubahan yang terjadi dalam gereja akibat daripada new normal? Nah, kalau saya lihat itu adalah gini. Definisi gereja mulai diredefinisi. Definisi gereja yang dulu cukup mengandalkan gedung, fasilitas, musik, semua ambiar langsung, bubar. Nah memang sih ada kesempatan untuk offline, ya kan. Sekarang beberapa gereja berlomba untuk offline, ya kan. Wah, ini kesempatan offline. Wah, gereja ini sudah dapat sertifikat, sudah bisa menjalankan protokol. Kayaknya itu lagi ada perlombaan kayak gitu deh. Wah, gereja ini juga seperti ini. Ya saya oke-oke aja sih seperti itu ya. Tapi kita harus benar-benar nangkap esensinya di peristiwa pandemi ini supaya jangan sampai lewat begitu saja. Kalau lewat begitu saja rugi sih menurut saya. Jadi menurut saya gereja diredefinisi, gereja recharge. Kalau saya recharge, digerejakan ulang, recharge. Ya kalau baterai itu kan, kalau HP baterainya low bat, itu kan dia perlu di recharge. Nah, kalau gereja low bat itu perlu di recharge. Nah, biar ingat aja, gereja harus diredefinisi ulang. Jadi gereja bukan gedung, bukan program, bukan anggaran, meskipun itu juga ada di dalam gereja, bukan program-program dan sebagainya. Gereja itu orangnya, akhirnya kan kembali ke situ orangnya. Itu salah satunya. Masalah mindset itu ternyata bukan masalah, misalnya contoh gedung ya, gedung. Gereja bukan gedung, gereja adalah orang. Oke. Nah, untuk mengubah ke situ ini benar-benar sulit. Contoh ya, kita kan online sekarang nih, ibadah online. Tapi ternyata gedung itu ada di dalam pikiran kita, meskipun online. Gedung itu masih ada di pikiran kita. Iya. Benar-benar. Meskipun tidak ada gedungnya, sudah ibadah di rumah, konsep gedung itu masih dari pikiran kita. Jadi ini memang usaha pemimpin-pemimpin gereja untuk mengeluarkan gereja itu bukan gedung, itu memang sebuah perjuangan. Jadi meskipun gedungnya sudah ada ya, mentalitas gedungnya itu masih ada di sini. Nah itu gawat. Nah ini hampir sama dengan bangsa Israel ya. Ketika keluar dari tanah Mesir, itu dia. Dan ketika mereka dituntun oleh Tuhan, kan gitu ya. Tuntunannya jelas, itu tangan Tuhan. Tapi pola pikirnya, ketika mereka menghadapi masalah, pergumulan, itu masih pola pikir Mesir gitu ya. Masih aja sama. Iya. Jadi memang paradigma itu penting ya, secara teologis memang ya. Penting. Nah itu ada beberapa sih yang saya catat. Misalnya contoh
Kayak kan tadi kan ngomongin gedung gereja. Gereja pasti kan ada fungsi-fungsinya, salah satunya Ya, kan kayak koinonia, betul. persekutuan orang-orang kudus. Nah, ini juga sudah berubah juga, ya kan? Dulu kita kalau ketemu di sebuah gedung di satu tempat, ya kan? Ya kita cuma say hi, hello, senyum, shalom, haleluya, bla bla dan sebagainya. Di masa-masa pandemi ini kita nggak ketemuan, tapi kita bisa nangkep esensinya. Kita jadi kangen toh. Gimana kabar? Baik, sehat semua. Padahal waktu zaman-zaman itu kita nggak pernah kayak gitu kan. Nah, jauh lebih memperhatikan, jauh lebih peka. Bener nggak? Kayaknya itu sudah lama. Kalau kita bicara tentang perubahan di kegiatan gereja di era new normal ini, apa memang betul-betul merupakan sebuah perubahan yang sebetulnya lebih mengena kepada biblikal secara teologisnya dibandingkan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh gereja yang melihat bahwa tempat ibadah itu adalah gedung. Nah, itu sebetulnya pertanyaan paling penting untuk kita renungkan. Nah, itu yang mana itu, Pak? Kalau saya berpandangan ke depan ini memang, saya lihat contoh ya, kayak China ini kan sudah bebas dari COVID lah, meskipun ada beberapa kasus-kasus baru, tapi mereka sudah mulai nggak lockdown lagi mereka. Tapi cara hidup mereka nggak sama, tetap nggak sama. Tetap mereka waspada, tetap mereka nggak seperti yang dulu. Nah, saya berpikir juga dalam hal gereja ini, setelah ini COVID ini selesai, entah kapan COVID ini selesai, gaya gereja harus benar-benar nggak boleh sama seperti yang dulu. Kalau sama, rugi kita lewatin masa-masa itu. Rugi benar. Nah, karena ada sesuatu yang mau dibicarakan memang sama Tuhan. Gitu ya. Pastor, kira-kira dengan post-pandemi COVID-19 juga ini sangat berpengaruh nggak ke pelayanan generasi? Pelayanan generasi, kalau lihat-lihat, kalau tergantung dari leadernya ya. Ya, kalau dari leader yang punya latar belakang di pelayanan generasi, itu tidak terlalu berpengaruh sih. Nah, bagi yang nggak punya latar belakang di generasi, itu akan berpengaruh. Berpengaruhnya seperti apa? Berpengaruhnya mereka akan mereka akan ya kembali lagi seperti tadi. Ayo anak-anak muda ini. Jadi mereka kan melihat, gereja kan melihat bahwa ini yang menguasai teknologi, ide kreatif, inovasi, dan sebagainya orang muda nih. Ngomongin tentang konten, tentang apa. Nah, ya seperti tadi kan, ayo mulai kalian ini sekarang, waktunya kalian. Nah, artinya gini, gereja ini menerapkan manajemen krisis. Ada krisis, yang kayak tadi, tambal butuh. Ayo, kayaknya aku nggak bisa loh, ini. Ayo kalian ini coba mulai ini dong. Ya kan, mulai bikin konten yang menarik, tapi tetap mereka tidak dikasih porsi yang besar. Kasih porsi yang besar, mereka bukan cuma sekedar konseptor, jadikan mereka eksekutor. Berani tidak gereja jadi eksekutor? Contoh nanti diawasi masih kan, pengajaran nanti masih bisa diawasi dan sebagainya, ya kan? Jadikan eksekutor. Nah, selama ini konseptor bukan mereka. Macam gitu ya. Gitu. Menurut Pastor, ada nggak efek negatif ketika kita bicara tentang post-pandemi COVID-19 di era new normal bagi generasi? Dari sisi bagaimana menjangkau mereka? Ya, dari sisi bagaimana gereja menjangkau mereka gitu. Ya, kalau sisi yang kurang ininya ya, kan kalau pemuritan itu kan lebih enak memang face to face kan, face to face. Kita merindukan itu face to face, karena kalau pakai gadget itu memang agak sulit. Ada beberapa kita survei selama beberapa bulan ini sama teman-teman, kita survei evaluasi gimana Komsel, enak enggak? Ada mereka enggak enak, kan harus kuota toh. Sekarang kan tahta dan terakhir kuota. Harta, tahta, seksualitas dan kuota. Nah, kuota ini yang ada mereka, men. Ya kan, mereka ini kan semangatnya tebal, dompetnya tipis kadang-kadang. Jadi ada yang tersinggung nggak di sini? Ya, jadi Pastor, artinya kendala juga di post pandemi COVID-19 atau di era new normal ini, salah satu kendala justru di teknisnya. Tapi secara gini, bagaimana model kita sering, bagaimana Pastor? Ya, kita sering tanya sama mereka beberapa bulan itu, ada yang butuh kuota enggak? Ya kan, jangan-jangan mereka nggak pernah ibadah, nggak ada kuota, sampai gitu. Coba bayangin. Nah, ayo, nggak usah
Coba Nah, bayangin, itu dia, kalau Pastor. Bapak Pendetanya ndak peka kan, ayo ibadah, ibadah, ibadah. Nah, kuota nggak ada, gimana kuota nggak ada? Betul. Ya kan? Hmm. Nah, Jadi salah satu sebetulnya faktor kalau kita bicara tentang post pandemi COVID-19 atau di era new normal yang ada hubungan dengan pelayanan generasi itu sekarang adalah tadi ya kuota itu karena memang sekarang kan persoalannya bicara tentang ini kan, bicara tentang iya, teknologi kan, betul. era 4.0 gitu ya, yang semua sumber daya di 4.0 ini kita gunakan kan sebagai model pendekatan kita dalam melayani generasi gitu ya. Tapi kalau Iya, iya. secara gini, Pastor, tapi secara bagaimana mereka bisa bertumbuh dalam kedewasaan spiritual, apakah efektif dengan model-model begini, Pastor? Efektifnya kalau menurut saya, penggunaan teknologi ini, kalau ngomongin penggunaan teknologi, itu efektifnya itu ketika kita menyusun materi. Materi-materi yang disusun itu bisa dalam bentuk video aja, nggak perlu pertemuan lagi. Misalnya ada materi pemuritan tentang keselamatan, biasanya kan kumpul. Oh udah, badiin link aja. Pastor Lucky tinggal di syuting, di ini dikasih kata-kata tulisan 10 menit aja cukup. Jadi keselamatan dibagi cuma sedikit-sedikit aja. Jadi mereka kan nggak betah juga kalau nonton itu 45 menit. Kasih aja 10 menit atau 5 menit, tapi nanti ada lagi 5 menit. Mereka kan gitu. Ya kan? Nah, itu aja bahan-bahannya itu dibikin kayak gitu. Jadi mereka tinggal, oh ini ada linknya nih. Gitu. Nah. Tapi kalau yang sifatnya heart to heart memang lebih enak sih ketemuan sih memang. Lebih enak ketemu. Karena istilahnya jauh lebih efektif ketemu untuk kita melakukan pemuritan dibandingkan dengan pakai teknologi Iya. gitu ya. Pakai teknologi Menurut saya, gitu ya. kalau menurut saya seperti itu. Feel-nya nggak dapat tuh groove-nya. Tapi ini memang nanti hybrid. Nah, kalau begitu Pastor seakan jadi gini kan, kalau misalnya kita sampai hari ini pun belum tahu pasti sampai kapan kan pandemi Iya, iya. COVID-19 yang kita juga hidup di era new normal ini gitu ya. Sampai kapan kita nggak tahu gitu. Nah, Ya. kira-kira kalau itu yang terus dilakukan bisa nggak berbahaya secara pertumbuhan spiritual generasi kita di dalam gereja gitu. Karena ketidakefektifan kita di dalam ketemu secara langsung, lalu kemudian kita mengajar atau kita sharing, atau paling tidak kan mungkin ada unek-unek yang mereka mau tuangin, atau ada pertanyaan-pertanyaan yang paling substansi yang mereka sampaikan gitu kan, tapi nggak kejawab kan, kira-kira gitu. Iya, makanya itu itulah peranan leader sekarang. Nah, itu juga saya jadiin satu catatan juga peranan kepemimpinan di masa pandemi ini juga akhirnya bukan cuma sekedar istilah saya ya elit, terus dia cuma supervisor program-program supaya itu tetap berjalan dan sebagainya. Tapi mereka kembali berfungsi sebagai pemimpin-pemimpin yang peka, terus punya empati, ya kan? Bukan cuma sekedar ini program ini harus jalan dan sebagainya. Tapi di masa ini membuat kepemimpinan harus berubah. Mereka harus nanyain ke mereka. Jadi apalagi sekarang pilihan ibadah banyak. Mereka bebas mau pilih di ibadah mana. Nah, cek aja di ibadah-ibadah online kita ini, mereka yang bertahan berapa lama, ya udah itu jemaatmu. Jemaatmu cuma segitu. Berarti yang mau ini yang lainnya nggak tahu. Karena tidak ada satupun yang bisa dapat memprediksi, tidak ada satupun yang bisa dapat memberi semacam sebuah kepastian apa yang akan terjadi dengan COVID-19 ini. Sampai kapan kita nggak tahu. Padahal ini akan menjadi hal yang sangat penting bagi pertumbuhan spiritualitas anak-anak kita generasi gitu ya. Nah, saya berpikir bahwa kalau ternyata anak-anak generasi kita di dalam gereja tidak diperkuat dalam komunitas discipleship itu akan berdampak secara negatif sekali di pandemi COVID ini gitu, di post pandemi COVID ini gitu. Meskipun mungkin ada efek negatif, tapi efek negatif mungkin kalau kita presentasi mungkin 1% kali, tidak akan bisa merubah mereka secara ini gitu ya. Tapi mereka akan kuat gitu. Apa betul begitu ya, Pastor? Kalau itu sih kesimpulan saya gitu. Nah, ini ada yang menarik di tempat kita sejak COVID ini. Ngomongin tentang komunitas ya, Pastor ya. Ngomongin tentang komunitas. Ada yang menarik nih. Sejak COVID ini kan kita memang komselnya itu komunitas kecilnya itu kan pakai gadget Zoom atau apalah Duo dan sebagainya lah. Tergantung mereka. Mereka mau pilih apa dan sebagainya. Mereka bisa. Nah,
Yang uniknya adalah alumni, maksudnya gini, mereka yang sudah lulus kuliah, sudah bekerja di luar Malang dan sebagainya, dan yang tidak menemukan komunitas seperti di Malang, mereka bergabung lagi di komsel-komsel itu. Artinya komunitas ini penting. Mereka bengong, ada yang di Malaysia, ada yang di Surabaya, ada yang di mana. Aduh, gue kok nggak bisa ini. Ada komsel, gue mau ikut. Nah, itu yang lama-lama pada kumpul semua di situ. Padahal sebelum pandemi nggak pernah kumpul. Tapi setelah ini mereka gimana? Aduh, gue perlu nih. Yang saya lihat itu kalau yang di Efesus itu hanya dalam tempo 2 tahun kan, seluruh Efesus, seluruh Asia. 2 tahun iya 5 kan, bulan 2 tahun aja. sesuai dengan profetik, sesuai dengan profetik. Iya, di gereja dia cuma mulai Yerusalem. memuridkan. Kurang lebih ada 12 juga kalau nggak salah. Iya kan, memuridkan dan 2 tahun langsung udah selesai itu Asia. Nah, maksud saya ini perenungan saya terakhir ini. Yang saya renungkan kayak gini ya. Saya bukan mau pakai ilmu gatokologi atau apa enggak. Cuma saya merenungkan. Saya merenungkan gini loh. Ini virus ini hebat ya, virus ini ya. Dalam tempo Indonesia awal masuk cuma 2 loh. 2 orang kan. Wah, di Jakarta ada 2 orang. Tiba-tiba wush, itu baru Indonesia. Belum yang lain. Nah, saya berpikir gini, gereja telah kehilangan daya menularnya. Saya berharap setelah COVID ini, gereja yang menangkap esensi gereja, mereka akan segera menular. Seperti zaman kisah para rasul. Nah, saya berharap. Nah, itu dia maksud saya. Iya, jangan berharap tiba-tiba nanti kita selesai pada hore, kita ketemuan lagi. Jadi gereja yang seperti itu. Nah, saya berharap nanti kalau ini selesai, lu mau buat apa? Aku mau bikin. Kita harus memuridkan, kita harus menular. Kita harus bermultiplikasi, karena sudah terlalu lama gereja tidak menular. Kita nggak jadi contagious church. Kita nggak punya daya itu sekarang. Nah, saya pikir virus ini hebat loh. Sampai seluruh dunia loh heboh. Nah, kekristenan sudah tidak seperti itu lagi. Saya berpikir gitu aja. Jadi selama ini kita bertapa, selama di lockdown, selama di rumah aja, kita bikin apa ya, bukan program lah, bikin sesuatu bagaimana gereja ini bisa dimultiplikasikan dengan cepat. Berpikirlah seperti itu. Pasti tentu pakai polanya Yesus lah, Pak. Jadi memang betul-betul post pandemi COVID-19 ini memaksa orang-orang percaya untuk meredefinisikan kembali apa itu gereja, apa itu PI, apa itu misi gitu ya. Karena itu tadi yang kita diskusi awal, jangan-jangan apa yang kita lakukan di era post pandemi COVID ini jauh lebih alkitabiah dibandingkan dengan sebelumnya. Betul. Karena kan istilahnya Injil itu mulai justru beredar dan tertanam kuat dari rumah-rumah kan? Dari rumah-rumah kan, Pastor? Pastor, yang saya amati di era post pandemi COVID, era new normal ini di mana semua gereja melakukan ibadah online. Ini kan pada akhirnya tadi seperti Pastor ngomong gitu. Semua anak muda itu karena memang sudah terbiasa dengan gadget mereka, sudah terbiasa dengan teknologi, akhirnya pada akhirnya mereka juga apa ya bisa mendengar khotbah orang lain gitu ya, bisa memuji sama-sama secara online dengan gereja-gereja lain gitu. Nah, pertanyaan ini kan yang menarik buat saya gitu. Itu bagaimana ya kemudian kalau yang saya khawatirkan adalah pola berpikir mereka kan gini, kalau kita masuk ke YouTube sekarang ya, itu kan semua pengajaran apakah sesat, saya suka ngomong gitu ya, perdebatan yang menurut saya tidak perlu gitu ya, dan pada akhirnya mencoreng sebetulnya teolog, mencoreng doktrin kita, mencoreng kekristenan gitu ya, dan bahkan ada pengajaran-pengajaran yang menurut saya sengaja dimasukin untuk mendapatkan followers gitu, supaya dia dapat duit dari YouTube gitu ya, dan tanpa menginginkan efek negatif daripada orang yang menonton. Nah, itu gimana, Pastor, itu untuk generasi kita ini kan yang paling berpengaruh ke generasi karena mereka yang hobi gadget gitu. Ya makanya itu salah satunya saya catat juga itu masalah teologi juga. Teologi di situ ada masalah teologi di masa pandemik ini. Karena sebelum pandemik aja sudah seru, apalagi pas masuk pandemik ini. Karena mereka ya online kan ibadahnya. Sebelum itu kan sudah seru memang. Nah, beberapa gereja dikritisi dan sebagainya. Terus pengajaran-pengajaran yang tidak murni, motivasi yang tidak murni. Mereka sudah terbuka semua. Nah, ini sebenarnya peluang sih.
sebenarnya peluang, tapi memang kita harus membangun jembatan komunikasi dengan mereka. Kamu dengerin apa aja? Iya, ini kata perpuluhan ini Kak, gimana sih Kak? Pernah itu harus jadi pembahasan kita. Jangan ngomong, alah kamu ini nggak usah apa gitu misalnya, nggak perlu ikut-ikutan kamu. Nah, ini kesempatan untuk menjelaskan bagaimana sih sebenarnya ini. Bahasa roh gimana bahasa roh? Ini kan kemarin ribut. Supaya corona stop itu gimana? Kok banyak orang membuli ya? Gimana ya? Ini sebenarnya jangan didiamin. Kita harus buka komunikasi sama mereka. Jangan, alah kamu itu urusannya orang-orang pendeta-pendeta. Kamu ini kan masih muda. Mereka nanti cari yang lain loh. Dia cari yang lain. Nah, kita harus marah, bersuara loh. Itu kok dibully kenapa? Loh, mereka sudah terbuka loh. Nggak bisa kita ngomong, jangan ikut-ikut kamu. Malah, nah yang bagi saya yang perlu kita antisipasi adalah bagaimana dengan generasi kita yang istilahnya tidak tertanam dalam sebuah komunitas discipleship ketika mereka masuk pada pusaran kegiatan yang sangat luas ini gitu. Ya. Itu kan yang menarik buat saya gitu. Sehingga yang saya khawatir jangan sampai mereka kehilangan jati diri atau paradigma teologi mereka itu mengalami sebuah perubahan dan akhirnya ikut-ikutan juga menjadi sesat gitu. Gitu kan, Pastor? Iya. Ya. Karena kalau yang data tanam ini memang sangat mengkhawatirkan ya, Pastor, kalau yang sedangkan yang tertanam aja sudah mengkhawatirkan, apalagi betul, yang tidak tertanam. Gitu. Yang tertanam. Memang salah satunya itu selama itu teologi yang benar, kita sih masih oke-oke aja ya, masih yang meleset sedikit lah, saya udah ngomong yang nggak benar lah, nggak presisi. Kadang-kadang membuat bingung, mempengaruhi. Nah, apalagi generasi kita ini memang sudah tidak seperti generasi kita dulu. Mereka sudah syarat informasi, mereka bisa cari informasi sendiri. Nah, itu dia. Makanya untuk kita harus kayak Pastor Lucky, terus ada beberapa rekan-rekan yang lain yang memang kompeten di situ. Memang harus lebih banyak speak up lah untuk menyampaikan ini secara, ya itu yang spoilernya, secara holistik. Iya. Supaya gini, kita tidak terpancing karena Injil itu bukan versus A dan versus B, si A dan versus B. Nah, kan bukan itu. Nah, ini yang harus kita banyak up. Karena supaya gini, kalau saya selalu cerita sama teman adik-adik saya sama generasi ini, kita ini kalau olahraga bulu tangkis itu bisa backhand dan forehand. Jangan cuma forehand aja, backhand kamu nggak bisa. Semua harus tahu kan gitu ya. Iya. Nah, kalau satu titik nanti sang pemilik gereja, kepala gereja itu sendiri yang akan menyempurnakan. Gereja itu sendiri misteri loh, karena bukan lembaga yang didirikan oleh manusia. Nah, kita nggak bisa dibatasi dengan apa ya istilahnya, dibatasi dengan pemikiran manusia. Memang itu ada tafsiran di situ, ada pemikiran. Kita ambil sesuatu yang bagus di situ. Tapi mengkerucutnya nanti kepada kita ini mempelai gereja yang akan disempurnakan sama Tuhan. Gimana nanti sempurnanya? Saya yakin itu semua bermanfaat. Semua itu akan membawa kebaikan bagi gereja. Makanya jangan bikin hal yang sifatnya itu memisahkan atau terpisah-pisah dan sebagainya. Padahal post pandemi COVID-19 yang masuk dalam era new normal ini masa krisis gereja sebetulnya. Dari sisi leadership juga gitu, dari sisi institusi masa krisis gitu, karena banyak para hamba Tuhan, para gembala yang terlena pada sebelum pandemi COVID dengan tidak ada masalah gitu ya. Nah, ketika semua berjalan seperti ini, itu semua bersifat online, berubah. Lalu kemudian kita juga kadang-kadang gini, Pastor, yang sering kali terjadi juga sekarang adalah belum tentu juga kan jemaat lokal dia itu nonton online-nya dia gitu. Betul. Belum betul. Karena bisa saja khotbahnya mereka udah tahu gitu, gembalanya pasti khotbahnya gini lagi ini gitu. Nah, dia mungkin mau cari sesuatu,
Iya, di skip sama dia. Yang baru. Nah, itu gimana tuh, Pastor? Itu kan yang menurut saya, nah generasi kita kan yang paling banyak yang begini juga kan, anak-anak muda kita gitu. Makanya itu akan teruji gereja kita itu basisnya kepada komunitas atau tidak. Kalau enggak, ya setelah masa pandemi ini selesai, ya kita lihat ya terjadi penurunan enggak? Ya seperti itu. Karena kalau gereja mega mungkin tidak terlalu terasa ya, Pastor ya. Kalau yang gereja kecil ini itu akan kerasa. Karena sudah selama 3 bulan ini ngelihatnya ini gereja A, gereja ini, keren ya. Makanya kalau tidak kembali ke esensinya, mereka akan, gerejaku ini cuma itu aja, nggak ada musik yang kayak gini, nggak ada lampu-lampu yang kayak gini nih. Aduh, kalau mau bikin online ya cuma sederhana gitu aja. Nah, kita bikin ibadah online sederhana sih. Kita pakai apa yang ada di ini kita gunakan maksimal dan sebagainya. Pokoknya dari awal pandemi kita sudah bikin itu. Nggak usah berkecil hati, kita gunakan apa yang ada, kita maju terus. Tujuannya jelas, tujuannya untuk mengcover kita punya komunitas aja. Bukan untuk mau yang terkenal, pokoknya ini, itu aja. Itu yang kalau yang lainnya itu bonus lah. Tapi kita mau engage sama mereka kan. Tetap terkoneksi sama mereka. Kalau mau misalnya mau muda, gampang. Udah kita ikut aja yang pusat aja deh. Kan mereka lebih wow. Nah, kita enggak. Tetap aja apa yang ada kita bikin lah. Nah, makanya kita nabur urunan. Beli apa? Kayaknya kita perlu mixer nih. Ayo, urunan beli mixer. Sederhana. Rumah saya yang dipakai. Ayo, jadi studio bikin ini. Oke, udah. Jadi untuk demi punya hubungan. Itu aja. Kembali ke kisah para rasul ya, Pastor. Cuma bedanya di teknologinya saja kan. Mereka cuma pakai surat dulu. Ya, betul. Mereka pakai surat. Berarti kita punya peluang, Pastor. Ya, sekarang WA cepat sekali dan sebagainya. Iya. Cuma memang ada yang generasi ini kan memang sebelum pandemi ini kan memang nggak bisa lepas dari gadget ya. Tapi begitu masa-masa 4 bulan ini mereka di rumah terus, nggak ketemu siapa-siapa, nggak bisa ngafe, nggak bisa apa. Mereka bete juga loh. Itu tadi saya ngomong. Itu tadi saya bilang. Bete banget. Menjadi boring. Dan itu yang menjadi masalah kan. Ketika kita berbicara tentang bagaimana menjangkau mereka untuk pelayanan ke mereka gitu. Itu model seperti apa yang kita perlu lakukan, itu kan yang penting untuk kita pikirkan. Tadi kita sudah bahas itu kan. Kalau saya berpikir gini, berpikirnya seperti ini. Artinya di dalam hati para generasi ini, hubungan itu masih ada tempat di situ. Karena memang kita diciptakan untuk itu, bukan untuk sama gadget aja. Berarti ini kita peluang. Setelah masa ini, kita harus banyak investasi di hal-hal yang seperti itu. Mau di tempat lapangan bola, mau di alun-alun, mau di pasar. Ya kalau di Paulus kan di perpustakaan Tiranus gitu kan. Mau di mana aja lu bisa bikin gereja. Gitu loh maksudnya. Nah, gereja secara gedung itu cuma tempat pelatihan aja, lu kumpul aja di situ diperlengkapi, habis itu selesai kamu menyebar dan sebagainya. Jadi memang saya dapat kata kunci satu lagi, Pastor. Hubungan itu penting, Pastor. Betul. Hubungan itu penting dalam membangun sebuah. Mereka masih rindu sebenarnya. Mereka masih rindu sih sebenarnya. Iya. Buktinya boring. Artinya gini, Pastor. Artinya ketika komunitas kita bangun, di sana terjadi sebuah hubungan yang sangat mendalam. Karena itu kan kita seringkali menggunakan 2 istilah ketika bangun dalam komunitas. Yang pertama adalah mentoring. Dan yang kedua adalah fathering. Saya kira Pastor lebih paham dari saya, karena saya tidak terlalu banyak bergerak di situ. Jadi mentoring dan fathering kan. Nah kalau kita bicara tentang mentoring, pasti di sana ada hubungan. Kalau kita bicara tentang fathering, di sana pasti ada hubungan. Nah ternyata membuktikan bahwa teknologi itu tidak bisa dapat menggantikan sebuah relationship. Betul, itu dia. Teknologi itu ternyata tidak akan bisa dapat menggantikan kekuatan sebuah paradigma, kekuatan sebuah pengajaran yang tertanam di dalam komunitas. Nah, karena itu sekali lagi memang sangat penting kalau kita bicara tentang pelayanan generasi di akhir-akhir ini gitu, untuk hal ini gitu. Saya kira poinnya kita dapat malam hari ini, Pastor, apa yang kita sharing. Jadi memang ternyata kalau saya bicara tentang bagaimana generasi dalam pusaran era new normal itu memang ternyata nggak main-main.
kalau kita Betul. bicara tentang di era post pandemi COVID ini, sebab ada banyak hal yang kelihatannya sepertinya biasa saja, tetapi ternyata akan berpengaruh secara spiritualitas dalam kehidupan mereka. Kalau kita berbicara tentang tatanan dalam gereja lokal. Sebab sekarang ini kan secara teknologi hampir semua gereja kan menjajahkan diri dalam online gitu ya. Lah betul kan? Menjajahkan diri dalam online. Betul ya? Betul. Kalau saya punya satu buku ya, judulnya adalah Injil dalam sebuah ladang yang terbengkalai, Pastor. Itu menarik. Nah, dia menulis itu dalam konteks bagaimana kekristenan di Amerika itu mengalami merosot sedemikian rupa disebabkan karena kemajuan teknologi, lalu kemudian filsafat materialisme dan hedonisme begitu kuat muncul di Amerika, sehingga supaya gereja bisa dapat bertahan, maka kadangkala gereja melacurkan diri dengan hedonisme, gereja melacurkan diri dengan materialisme. Yang saya khawatir, Pastor, adalah, ini yang saya khawatir nih, jangan-jangan generasi kita ini karena kehilangan perhatian dari para gembala, perhatian dari para leader, dia menjajakan diri dengan pengajaran yang tadi itu. Dia malah melacurkan diri dengan pengajaran itu, karena dia nggak dapat di gereja lokal, Pastor. Itu yang saya khawatir. Jadi pusaran generasi kita, generasi kita di tengah-tengah pusaran post-pandemi COVID, menurut saya nggak main-main gitu. Kita perlu perhatikan, tadi Pastor sudah singgung, kembali lagi persoalan leadership di sini. Bagaimana seorang leader itu bisa dapat membuka mata dan bagaimana tetap melayani mereka di era-era seperti ini. Karena tadi yang saya khawatir, Pastor, jangan sampai mereka melacurkan diri dengan pengajaran-pengajaran yang dianggap loh, Pastor, benar secara teologis, tapi kemudian ternyata itu merusak jati diri dan bahkan pemahaman teologi mereka gitu. Baik, Pastor, kita closing statement. Mungkin ada yang Pastor ingin sampaikan kepada teman-teman. Ini karena saya lihat banyak sekali yang gabung dengan kita. Jadi saya berharap gereja itu memasuki bukan cuma sekedar new normal, tapi new era. Gereja yang benar-benar seperti yang tadi diceritakan, seperti Paulus di Efesus. Nah, kita mengharapkan hal-hal seperti gereja yang contagious ya kan, menular, gereja yang menular, yang punya dampak. Nah, redefinisi gereja juga harus kita benar-benar, jangan seperti ini, jangan kita berangkat, aku sudah tahu. Pada kenyataannya kita lemah di prakteknya. Pada kenyataannya kita cenderung ingin kembali ke pola-pola yang lama. Ketika kita mau bikin sesuatu yang baru, kita kembali lagi. Nah, jangan selesai pandemi ini, yang saya khawatirkan ini justru setelah pandemi, bukan masa pandemi. Setelah pandemi ini kita tidak dapat apa-apa. Kita tetap pakai yang old era, ya kan, era yang lama. Nah, itu yang harus kita tekankan kepada generasi kita. Nah, generasi kita sendiri itu adalah investasi yang sangat mahal di masa depan. Jadi kalau ngomongin generasi, bukan cuma generasi muda aja. Sebenarnya yang bapak-bapak, oma-opa, itu pun harus dukung, ya kan? Terus habis itu yang adik-adik pun itu sama. Jadi bukan cuma satu bagian generasi. Nah, ayo kita bekerja sama. Jadi bukan cuma tambal butuh, tapi istilah bahasa Jawa kita kan, bukan cuma nanti butuh baru di ini. Ya sama sih, kadang-kadang kita juga sama kan. Kalau butuh kita baru datang sama orang tua kita. Ya kan, ini nggak benar juga sih. Masing-masing. Nah, kalau masing-masing generasi harus lihat itu sebagai, tadi dari awal kita sudah ngomong itu, ala Abraham, Ishak dan Israel. Itu jadi satu bagian generasi. Mari bergandeng tangan. Jadi masa-masa sekarang ini, benar kan, di dalam rumah kan satu generasi. Bapak, anak, dan adik-adik. Itu sih. Baik. Terima kasih, Pastor.